Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriati Triasa Putri dari kelas reguler Malam Manajemen D NIM 1921058. Saya akan membahas tentang soal yang diberikan oleh Bu Yorin. Yang pertama, pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek atau sprint yang membutuhkan waktu sangat cepat. Karena itu perlu memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout, di mana tingkat kemajuan digital rendah, sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara stand out. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Ya, posisi stand out diberikan kepada negara dengan tingkat kemajuan digital tinggi serta memiliki pertumbuhan inovasi yang cepat. Pemerintah harus mengambil langkah segera untuk menyusun strategi ekonomi digital yang komprehensif yang tidak hanya fokus kepada satu area tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang berkembang tidak mati sehingga merugikan atau berkembang terlalu besar sehingga pemerintah kesulitan untuk mengatur. Lalu, apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Faktor yang pertama, perspektif fiskal, arah dan kebijakan ke depan. Kebijakan fiskal untuk pembangunan Indonesia perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan. Selain itu, dalam rangka menjaga momentum dan mendukung target pembangunan, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dengan menjaga defisit tetap berada dalam batas aman, yaitu kurang dari 3% produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah berupaya senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, serta didukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Selanjutnya, literasi ekonomi digital, sebuah strategi awal. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus kepada fiscal and monetary policy. Pemerintah perlu memberi pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi stakeholder dan masyarakat yang terlibat. Ini diyakini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat sehingga mampu mendorong pelaku usaha ekonomi digital merespon arah kebijakan pemerintah ke depan. Pada akhirnya, diharapkan ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta mewujudkan kerjasama perekonomian dan perdagangan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi digital juga harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan, sehingga potensinya lebih merata. Nomor 2. Digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan, vintage maupun layanan keuangan digital, unbundling di luar bank maupun lembaga keuangan lain yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah bank sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi? Dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi, Bank Sentral 4.0 merupakan salah satu strategi dalam mendorong inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Pada dasarnya, Bank Sentral 4.0 dibuat dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi.
perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, dan kebijakan perdagangan global lainnya mencirikan tren penurunan globalisasi. Ini telah berdampak pada volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi global. Di sisi lain, digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan, baik itu vintage maupun layanan keuangan digital unbundling di luar bank maupun lembaga keuangan lainnya yang dapat berpotensi menciptakan shadow banking. Yang ketiga, wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Tiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar 405,1 triliun rupiah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat COVID-19 di Indonesia. Serangkaian kebijakan juga telah diambil guna meringankan masyarakat dan pelaku usaha menghadapi COVID-19. Pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah. Kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak. Ketiga, meningkatkan ketahanan dunia usaha dalam menghadapi wabah COVID-19. Salah satu kebijakan yang cukup baik adalah kebijakan pelonggaran pajak untuk meningkatkan ketahanan usaha di tengah tekanan wabah. Selain itu, kebijakan pemerintah ini juga diharapkan dapat mendukung dunia usaha untuk terus beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila daya tahan dunia usaha kuat dalam menghadapi wabah, pemulihan ekonomi pasca wabah juga bisa lebih cepat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.